tugasmu untuk mengingatkan dia. Setahu saya kalau lawyer itu di samping memberi advies hukum juga memberi pemberitahuan yang tegas. Kau jangan buat ini rambu-rambu, ini rambu-rambu, ini melanggar, ini enggak. Belum lagi pengacaranya ngomong, katanya kalau urusan restoratif justice itu urusan harta benda. Ya Allah, iya Mak. Kita belajar di mana nih Mak? Sekarang saya buka yang boleh restoratif justice dengan yang tidak boleh restoratif justice, biar kita tatar dia. Ngeri saya mendengar kalimat-kalimat dia. Tolong dulu tenang teman-teman semua, karena kami ini berdiskusi menenangkan Fadel. Mana kemarin yang saya kirim sama kalian? Iya, yang kemarin. Sebentar ya, Dek. Jadi ada upaya untuk menghalang-halangi nih. Kalau Fahmi mengatakan bahwa restoratif justice dan atau konfrontir tidak diperlukan, dan dia sebut perkap lagi Pak, perkap dengan edaran beda. Yang tidak boleh dilakukan restoratif justice adalah tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Itu tidak boleh. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa orang. Memang ada yang mau dibunuh di sini. Kemudian tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perusahaan. Jelas ya? Di luar itu bisa, termasuk undang-undang IT dan urusan yang dilaporkan. Jadi saya nggak tahu ini, saya yang saya nggak tahu ini, saya yang bodoh. Berikutnya, NM bilang dalam laporannya, dalam jeruk itu, lemon yang ngomong-ngomong itu, Rasman bukan pengacara. Masuk lagi pasal baru NM untuk kami. Saya umumkan laporan terhadap dugaan intervensi pada saya sudah dihentikan 1 Juli 2024, dan itu fitnah baru. Biar kau bertimpa-timpa, makin banyak kau ngomong, makin banyak orang terkait dengan keluarga ini. Martin nanti akan menyampaikan sikap mereka seperti apa. Kami sudah kasih advies, mereka sampaikan. Tentu sepanjang itu menurut kami baik. Ingat ya, kami kuasa hukum ini bertindak atas nama klien dan punya niat baik, bukan niat buruk. Bagaimana ceritanya, SG dan lain-lain, biar Martin cerita. Baru yang ketiga, kami para pengacara dilaporkan oleh NM ke Polda Metro dan kawan-kawan, termasuk kami. Maka kami sudah sepakat, tim rapat para pengacara buat kuasa dan akan melaporkan NM. Nanti seperti apa, Bangkit dan Ricky menyampaikan sanksi. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, saya dalam 10 hari terakhir tidak balik diskusi tentang banyaknya masukan. Bang, sampaikan dong Bang, apa itu saja? Ada seorang ibu diduga menelantarkan anaknya di luar negeri, kemudian hampir selama 2 tahun pulang ke Indonesia,
dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kok nyerang orang lain? Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog, kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminalnya dua, kriminal fisikri dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan MM dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Dia marah dan dia mau. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak seperti ini, ada sebab atau akibat. Apakah anak ini masuk kategori orang yang di bawah umur tapi 2 tahun diduga dicuekin oleh ibunya? Dan sampai hari ini NM belum bisa bertemu bicara baik-baik dengan dia. Itu poin A. Poin B nya, LM atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini dan didengar oleh Baki. Loli, saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bang Kit ya, 2 jam MM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul. Dan ingat, Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan, episodenya makin panjang. Apakah dibiarkan kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya ini dibawa tanggung jawab ibunya? Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok Anda tugaskan Anda jangan ada laporan, karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi, tetapi biar mereka yang bercerita. Jadi itu poin dari saya. Jadi poin 1 clear ya, tentang MM yang sudah saya laporkan, pasalnya sudah. Silakan Martin sampaikan apa sikap keluarga terhadap MM, Fadel, dan US. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan mungkin beberapa poinnya untuk masalah yang sedang berjalan saat ini. Salah satunya dari saya Martin, mewakili keluarga Umar Bajile, papa saya sendiri, dan Fadil Bajile, adik saya sendiri. Ya, kami keberatan karena berlarut-larut ya fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang MM kepada kami. Yang mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Untuk yang kedua, poin yang kedua, masalah USG. Jadi dari kami, keluarga besar Umar Bajile, khususnya adik saya Fadil, karena saya di sini kakak tertua laki-laki di keluarga saya, itu memang dari awal perjalanan yang panjang ya, kita mengenal Loli atau LM ya, yaitu kita jaga seperti adik saya sendiri. Tapi kendala setelah proses yang panjang, yang banyak, di sini saya lihat bergulirnya
menyerang keluarga kami, fitnahannya. Jadi dari pihak LM atau saya panggil Loli, dari awal sudah niat untuk menunjukkan fitnahannya itu lewat USG, dan beliau sendiri yang ingin dan menyerahkan ke kami. Jadi setelah LM itu menyerahkan ke kami langsung membawa ke tim kuasa hukum kami, yaitu Om Rasman. Jadi Om Rasman sebagai kuasa hukum kami tunjukkan bahwa itu fitnahan, itu jawaban dari fitnahan dari LM, dan minta disampaikan ke publik karena tertulis jawaban fakta-faktanya itu, karena saya harus jawab dan keluarga kami juga harus tahu bahwa dari pihak banyak netizen itu selalu fitnah, menuduh. Ya, kalian tahu semua bahwa Fadil, adik saya ini, diserang habis-habisan ke segala penjuru, dari segala penjuru. Jadi ya, tindakan kami adalah menjawab pertanyaan dan membuktikan. Itu aja. Saya mohon izin, Pak Umar tadi di sini saya ada yang mau disampaikan orang tuanya. Silakan Pak Umar.